proses mah nggak akan mengkhianati hasil kok. Kamu juga bisa dapetin nilai yang bagus di UTBK. Nah Kak, kalau tips dan trik buat mengerjakan soal UTBK pas hari hanya tuh kayak gimana? Kalau kita ngomongin soal tips ngerjain soal UTBK pada saat hari H, ini mah tricky banget buat ngaturnya gitu ya. Pertama-tama yang perlu kamu tahu yaitu waktu buat ngerjain soal UTBK. Nah, kenapa ini penting buat tahu waktunya? Karena kebanyakan siswa tuh mereka nggak bisa nge-manage waktunya tuh dengan baik. Mereka punya waktu berapa, ngerjain soal berapa banyak, dan ternyata ketika waktunya udah sebentar lagi mereka baru sadar banyak banget jawaban yang belum mereka isi. Nah, sebagai informasi aja, untuk di UTBK tahun 2021, untuk sesi yang TPS, dia itu ada 75 soal dengan waktu sekitar 80 menit. Nah, jadi sekitar 1 menitan deh buat ngerjain satu soal aja. Kemudian nih, buat yang TKA Saintek, dia itu dengan 80 soal banyaknya, cuman dikasih sekitar 75 menit doang. Itu di bawah 1 menit ya. Kemudian juga untuk yang TKA yang Sosum, makin banyak lagi nih, ternyata dia dikasihnya tuh 100 soal dan waktunya juga 75 menit. Kebayang gak sih seberapa banyaknya soal di UTBK SBMPTN, tapi ternyata waktu yang disediakan itu cuma dikit banget. Jadi di sini penting banget kita buat nge-manage waktu. Jangan sampai pada saat kita ngerjain satu soal, kita tuh sangat asik banget buat ngerjain soal itu sampai-sampai kita tuh lupa waktu yang disediain. Itu tips yang pertama, kalian harus tahu dulu waktu, juga tetapin waktu untuk ngerjain per soalnya tuh berapa lama. Nah, tips yang kedua nih, yang penting banget yaitu coba kalian kerjain soal yang paling bisa kalian isi dulu. Jangan kalian nih lihat soal, wah ternyata ini susah nih, menantang banget buat dikerjain, aku pengen kerjain soal yang ini pokoknya. Jangan kayak gitu. Coba kalian kerjain soal yang paling bisa kalian isi dulu. Jangan sampai nanti kalian kehabisan waktu gara-gara ngerjain soal yang susah. Nah, kemudian nih buat tips yang terakhir, sebenarnya sampai saat ini kita juga belum tahu nih apakah nanti ketika kita ngerjain soal tuh ada yang salah terus dapat minus atau enggak. Kita belum tahu nih, tapi kalau misalkan nih seandainya ternyata enggak ada sistem minus dalam pengerjaan UTBK, kalian jangan sampai ragu buat ngerjain semua soal. Jangan sampai ada soal yang dikosongin kalau misalkan nanti ternyata enggak ada sistem minus. Itu poin pentingnya. Tapi bukan berarti kita dengan seenaknya atau dengan bodohnya gitu ya, dengan apa ya, dengan sembrononya langsung ngerjain tanpa pikir panjang. Sebenarnya masih ada trik buat nebak soal. Kayak gimana tuh Kang? Nah, buat tips buat nebak soal tuh kita harus pakai sistem eliminasi. Nah, jadi kita tuh harus tahu dulu nih, misalkan dari 4 pilihan jawaban A, B, C, D, atau mungkin 5 pilihan jawaban ya A, B, C, D, E. Nah, pada saat kita ngerjain soal, misalkan nih, ini tes susah dikerjain, tapi kita tuh udah tahu antara A dengan B itu tuh pasti jawaban yang salah. A dan B itu pasti salah. Jadi kan pilihannya tinggal C, D, dan E. Nah, disinilah keberuntungan kalian tuh makin besar gitu ya, dengan kalian tahu A dan B itu udah pasti salah. Jadi kalau saran aku sih ya, pada saat kalian ngerjain soal dan ternyata itu tes soal sulit, coba kalian tuh eliminasi pilihan jawaban yang kemungkinan besar ini teh bukan jawabannya. Pasti ada kok di setiap soal PG, ini teh gak mungkin banget buat jadi jawaban. Kalian eliminasi itu dan kemungkinan kalian buat dapetin jawaban yang benar dengan cara nembak pasti bakal meningkat gitu. Nah, buat teman-teman kelas 12 nih, udah banyak tips buat nanti UTBK dari Kang Fajar ya. Nah Kang, buat siswa nih yang masih bingung untuk mengambil jurusan gitu dari universitas tertentu, itu menurut Kang harus kayak gimana tuh? Sebelumnya nih ya, sebelum aku jawab, aku pengen tanya dulu nih ke Hila. Kira-kira apa sih yang ngebuat orang itu susah buat milih jurusan? Kalau menurut aku mungkin dia kurang pede gitu sama itu, pengen ngambil itu tapi gak deh gitu. Berarti masih bingung ya? Masih kayak gak deh, atau enggak mungkin ya
pengen masuk sini tapi pengen sini juga kayak gitu. Kasih label kayak gitu. Sebenarnya sih salah satu faktor kenapa siswa itu bisa bingung buat milih jurusan yang mana, karena emang menurut aku pribadi ya, karena emang terlalu banyak pilihannya enggak sih, jurusan di Indonesia itu banyak banget. Terus juga emang kita tuh dari awal buat sekolah emang terlalu banyak belajar juga enggak sih, pelajaran ini diambil, itu diambil, punya banyak banget pelajaran yang udah kita lewatin. Jadi kita teh bingung gitu, sebenarnya kita tuh bisa fokus buat masuk jurusan apa sih, gitu nggak sih? Iya, kayak aduh aku pinternya di mana nih kayak gitu. Dengan kitanya tuh sibuk buat belajar banyak hal, sampai kita teh lupa gitu ya, sebenarnya bakat kita, kemauan kita tuh sebenarnya ada di mana. Nah itu tuh yang sering banget disepelein sama orang-orang. Jangan sampai misalkan nanti pada saat udah masuk kuliah, ternyata baru sadar tuh setelah udah mengenal dirinya, aku tuh ternyata salah jurusan. Kan bahaya banget ya kalau misalkan udah salah jurusan. Tips dari aku sih ya, yang pertama, jangan ragu-ragu buat ikutan tes minat dan bakat. Nah ini tuh sebenarnya udah harus kita ke psikolog. Sebenarnya udah banyak banget penyedia tes minat dan bakat di internet, bahkan secara gratis gitu ya. Salah satu website yang aku bisa rekomendasiin ke kamu yang masih bingung buat tahu gitu ya sebenarnya minat dan bakat aku tuh ada di mana, kalian bisa coba cek di 19 Personalities. Di situ kamu bisa coba dan gratis. Gitu. Nih, kalau misalkan kita udah tahu nih ya, oh ternyata aku minatnya di sini, bakatnya di sini. Ketika kita udah tahu, coba deh pelajarin jurusan-jurusan apa sih yang kira-kira menunjang buat minat dan bakat kita gitu ya, yang bisa memfasilitasi, yang bisa mengembangkan kita menjadi pribadi yang lebih hebat lagi di masa yang akan datang. Kalau perlu, coba deh cari mahasiswa yang emang udah kuliah di sana, coba deh kamu tanya iseng-iseng aja gitu, Kak nanti kuliahnya kayak gimana sih? Kak nanti lingkungannya kayak gimana sih? Apakah kamu tuh emang bener-bener bisa passionate banget, bisa seneng banget? Enggak sih kalau misalkan kamu nanti masuk jurusan itu, nah dengan kita banyak ngobrol sama orang yang emang udah terjun di dalamnya, kita bakal tahu dan bisa mertimbangin kira-kira kita bakal cocok atau enggak sih buat kuliah di jurusan itu. Dan yang paling penting saran aku sih coba tanya orang yang deket banget buat sama kamu gitu ya. Salah satunya itu orang tua kamu. Biasanya nih ya yang deket tuh bisa nilai kamu sebenarnya kamu tuh orangnya kayak gimana sih. Tapi bukan berarti nih kita tuh deket sama orang tua, tapi orang tua tuh maksa banget buat kita masuk jurusan. Kan banyak juga yang kayak gitu ya. Pokoknya misalkan mama pengen kamu masuk jurusan kedokteran biar nanti gajinya gede, terjamin, bla 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 bla. Nah tapi kan yang kuliah tuh kita ya, bukan orang tua ya. Ya di ini aja sih diobrolin lagi sama orang tua. Sebenarnya kita tuh kepengennya masuk apa sih? Kita tuh sebenarnya minat di mana sih? Coba komunikasiin dengan baik-baik ke orang tua. Insya Allah gitu ya. Kalau misalkan kitanya juga udah jelas, orang tua juga pasti mengerti dan luluh gitu. Nah, pada intinya coba pertimbangin hal ini. Ketika kamu mau milih jurusan, pilih yang benar-benar kamu minat dan bakat. Kemudian pilih yang benar-benar kamu suka. Juga pertimbangin pilih yang benar-benar orang tua kamu itu ridhoi. Itu sih saran dari aku buat milih jurusan pada saat mau masuk kuliah gitu. Tipsnya bisa nggak diterapin kalau teman-teman masih bingung jurusan? Insya Allah dengan kita pilih di jurusan yang emang kita pengen banget, terus kita minat banget, plus kita dapat restu dari orang tua gitu, kita bisa jadi pribadi yang hebat di masa datang. Nah Kak, kalau misalkan kita tuh udah minat ke salah satu jurusan, tapi kita tuh gagal, kayak gimana tuh? Sebelumnya aku mau mastiin dulu nih, sebenarnya yang gagal itu masuk jurusannya atau masuk ke kampus yang dia pengen? Masuk ke kampus yang dia pengen. Oh, kalau masuk ke kampus yang dia pengen sebenarnya sih, kalau menurut aku pribadi ya, kalau menurut aku tuh lebih penting kita masuk ke jurusan yang kita pengen, yang benar-benar kita bakat, minat dan passion banget di sana, dibandingkan kita masuk ke kampus yang kita pengen. Sebetulnya. Jadi kalau misalkan dari kamu nih ya yang sekarang lagi berjuang buat ikutan SNMPTN atau mungkin SBMPTN,
Kalau misalkan nih, oh ternyata pahit-pahitnya aku teh nggak lolos di kampus yang aku pengen lewat jalur SNM atau SBM, tenang kok, masih ada banyak kampus, masih ada banyak kesempatan, entah itu lewat UM, ujian mandiri, atau mungkin kamu nanti bisa masuk ke kampus swasta yang menyediakan jurusan yang kamu pengen. Karena yang paling penting itu jurusannya, bukan kampusnya. Soalnya nih ya, kalau misalkan mau sharing-sharing, banyak banget loh ya teman aku, dia itu masuk di kampus yang bagus, sebut aja misalkan UGM, terus dia juga ada yang masuk ITB. Sebenarnya dia itu masuk di kampus yang ya kita tahu lah ya bagus dan mungkin susah banget buat masuk bagi sebagian orang. Tapi ternyata dia tuh nggak betah di sana, dia nggak bisa survive di sana, dia nggak bisa berkembang di sana gitu ya, karena dia salah jurusan. Jadi kalau misalkan saran aku ya, lebih baik kamu mikirin kita tuh masuk ke jurusan apa dibandingkan masuk ke kampus apa, kayak gitu. Pokoknya jangan patah semangat aja ya. Jangan patah semangat. Kalau misalkan gagal di SBMPTN, masih ada ujian mandiri. Kalau misalkan masih gagal juga, kamu bisa coba di swasta. Bukan hal yang buruk kok masuk swasta. Menurut aku banyak juga orang yang sukses, yang berhasil lewat dia tuh dulunya tuh kuliahnya di kampus swasta gitu. Untuk Kang Fajar, pesan buat teman-teman kelas 12-nya apa? Oke nih, pesan dari aku buat teman-teman kelas 12 yang lagi nonton podcast ini. Selalu lakuin yang terbaik dalam setiap upaya dan usaha kita. Insya Allah nih ya, kalau misalkan kita melakukan yang terbaik, kita juga akan sampai di tempat yang terbaik. Gitu. Wah, terima kasih banget nih buat Kang Fajar udah ngasih pengetahuan dan berbagai tips. Semoga bisa membantu teman-teman kelas 12 yang masih kebingungan mengerjakan UTBK, memilih jurusan dan universitas. Ya, semoga kalian bisa mendapatkan jurusan yang kalian pengen dan kampus yang kalian pengen nanti di SBMPTN. Untuk Kang Fajar juga semoga segera lulus dan sudah. Amin, itu amin paling gede banget. Ya, doain buat teman-teman semoga kakak bisa cepat lulus dan bisa cepat keluar dari kampus. Soalnya kalau yang kakak rasain ya, lebih susah buat keluar dari kampus daripada masuk kampus. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.